Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Biasanya kalau ada isu yang lagi panas, yang bikin rakyat gerah, yang nyenggol kekuasaan, nama Najwa Shihab hampir pasti muncul. Dia kayak alarm yang bunyi duluan waktu ada ketidakberesan. Suaranya lantang, sikapnya tegas, bahkan kadang lebih berani dari para pejabat yang digaji buat ngurus negara. Tapi sekarang, lagi-lagi publik dikejutkan, bukan karena Najwa bersuara, tapi justru karena dia diam. Isunya bukan main. Rancangan undang-undang yang bisa bikin tentara makin leluasa ikut campur urusan sipil, lagi diperdebatkan keras. Banyak yang khawatir ini bisa bikin demokrasi mundur. Tapi di tengah ributnya semua itu, Najwa yang biasanya paling galak malah nggak kelihatan batang hidungnya. Nggak ada komentar, nggak ada unggahan, bahkan bayangannya pun nggak muncul di timeline. Sepi. Warganet langsung nyambungin titik-titik yang mencurigakan. Jangan-jangan Mbak Nana lagi dipersiapkan masuk kabinet ya? Suara-suara kayak gitu langsung berseliweran di medsos. Ada yang bilang dia bakal jadi Menkom Digi. Dan kalau bener itu yang lagi disiapin, ya pantas aja dia milih diam. Banyak yang ngerasa ini bukan diam biasa, tapi diam yang terencana. Diam karena lagi negosiasi posisi. Diam karena udah setengah kaki masuk ke ruang kekuasaan. Padahal ya, publik selama ini ngelihat Najwa bukan sekadar jurnalis. Dia udah jadi simbol. Simbol suara yang nggak bisa dibeli. Simbol keberanian di tengah kebungkaman. Banyak orang percaya, selama masih ada orang kayak Najwa, suara rakyat masih punya panggung. Tapi sekarang, pas demokrasi lagi di ujung tanduk, pas kekuasaan mulai nyerempet batas, justru simbol itu yang ngilang. Rasanya kayak lilin yang biasanya paling terang, tiba-tiba meredup. Gak padam, tapi cukup bikin semua orang panik. Orang-orang mulai nanya, ini kenapa? Apa ini sinyal? Karena publik bukan bodoh. Kita udah kebal sama janji palsu. Udah kenyang disuguhin tokoh-tokoh yang katanya bersih, tapi ujung-ujungnya duduk di kursi kekuasaan dan lupa siapa yang dulu mereka bela. Dan sekarang, Najwa pun ada di ujung yang sama. Di persimpangan yang menegangkan. Mungkin ada yang bilang, belum tentu kok. Belum ada pengumuman resmi. Ya betul, tapi kadang yang nggak diucapin justru lebih nyaring dari yang dikatakan. Dan dalam konteks ini, diam Najwa itu justru bikin gaduh. Karena ini bukan soal dia harus ngomong atau enggak. Ini soal ekspektasi, soal konsistensi, soal kredibilitas yang selama ini dibangun, yang sekarang goyah karena satu hal, diam di saat rakyat butuh suara. Dan kalau ternyata benar dia bakal jadi menteri, publik berhak kecewa. Karena keberpihakan itu diuji bukan pas kita marah-marah, tapi pas kita punya kesempatan buat duduk di kursi empuk. Dan sekarang publik lagi ngelihat sendiri gimana lilin yang dulu menerangi bisa mulai meredup, bukan karena angin, tapi karena pilihannya sendiri. Kalau benar kabar yang beredar itu valid, kalau emang Najwa Shihab lagi dipersiapkan masuk kabinet, jadi Menkom Digi, ya wajar sih publik jadi gerah. Karena yang bikin kesel itu bukan soal dia jadi menteri atau enggak, tapi soal proses menuju ke sananya. Proses yang tiba-tiba bikin dia diam. Dulu Najwa dikenal sebagai orang yang lantang, yang suka ngebacok kebijakan ngawur, yang berani ngulik pejabat di depan kamera, sampai yang diwawancara nggak bisa ngeles. Tapi sekarang, ketika ada RUU TNI yang bisa bikin militer makin liar masuk urusan sipil, Najwa malah nggak bersuara sama sekali. Dan itu bikin banyak orang ngerasa aneh. Ganjil, janggal, apalagi pas rumor soal kursi menteri mulai naik ke permukaan. Pertanyaannya sekarang, emang segitu beratnya ngomong soal RUU TNI? Atau karena kalau ngomong bisa ganggu proses politik yang lagi dijalanin? Jangan-jangan diamnya itu bagian dari skenario besar, biar bisa diterima sama lingkar kekuasaan. Karena ya kita tahulah, kadang kalau mau masuk ke dalam sistem, ya harus nahan-nahan dulu. Harus pasang wajah netral. Harus jinak. Tapi masalahnya publik selama ini percaya bahwa Najwa bukan orang yang jinak. Bukan tipe yang diam demi jabatan. Dia sering banget bilang soal integritas, independensi, dan keberanian bersuara. Tapi sekarang pas dihadapkan sama peluang emas untuk naik ke kursi kekuasaan, justru dia sendiri yang nggak kuat ngelawan godaannya. Gitukah? Dan ini yang bikin banyak orang kecewa. Karena kalau Najwa aja bisa bungkam, terus siapa yang tersisa buat jadi penyeimbang? Jangan lupa, sekarang tuh banyak banget orang yang sebenarnya kritis.
tapi udah kecemplung duluan ke sistem. Masuk partai, duduk di dewan, atau jadi staf menteri. Mereka yang dulu galak, sekarang malah ikut main aman. Dan kalau Najwa juga akhirnya ikut arus yang sama, ya habis sudah. Yang tersisa cuma suara rakyat yang makin gak kedengeran. Publik itu sebenarnya gak anti orang idealis masuk pemerintahan, gak apa-apa kalau memang mau bantu dari dalam. Tapi yang bikin kecewa itu kalau caranya gak jujur. Kalau di depan publik kesannya netral dan diam, padahal di belakang layar udah main lobby-lobbyan. Kalau bener mau masuk kabinet, ya bilang aja. Jangan pura-pura nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba muncul di pelantikan. Masalahnya sekarang bukan soal jabatan, tapi soal kepercayaan. Karena kepercayaan publik itu mahal banget. Dan begitu rusak, nggak gampang buat diperbaiki lagi. Orang bisa lupa prestasi, tapi nggak gampang lupa rasa kecewa. Dan buat Najwa yang dulu kita anggap benteng terakhir suara kritis, rasa kecewa itu jauh lebih pedih. Karena kita nggak ngelihat dia kayak tokoh biasa. Kita naruh harapan besar di pundaknya. Tapi ternyata mungkin pundaknya juga punya beban sendiri. Beban untuk memilih tetap jadi suara rakyat atau masuk ke dalam sistem dan perlahan hilang. Gak ada yang nyangka bahwa satu diam bisa sebegitu berisiknya. Diamnya Najwa Shihab soal RUU TNI bikin gaduh seantero dunia maya. Padahal gak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulutnya. Tapi justru karena itu, diamnya jadi bikin semua orang mikir, kenapa sekarang? Kenapa isu ini? Kenapa Mbak Nana? Soalnya ini bukan soal satu orang gak mau komentar. Ini soal seorang ikon yang selama ini jadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang semena-mena. Najwa itu bukan cuma presenter, bukan cuma jurnalis. Dia itu udah kayak mercusuar buat orang-orang yang pengen ngomong tapi nggak punya panggung. Dan sekarang mercusuarnya malah redup. Nggak mati, tapi remang-remang. Dan itu bikin orang panik. Karena kalau simbol sekuat Najwa aja bisa bungkam di momen segenting ini, terus kita bisa berharap sama siapa lagi? Yang lain aja udah banyak yang nyerah. Yang dulu galak sekarang kalem. Yang dulu ngasih harapan sekarang malah duduk manis di kursi empuk. Dan kita semua ngerasa, jangan-jangan Najwa bakal nyusul. Dan mungkin kita nggak salah. Diamnya Najwa bukan cuma lagi sibuk, atau lagi break dari media sosial. Enggak, ini beda. Ini diam yang punya bobot, diam yang penuh pertimbangan politik, diam yang seolah-olah bilang, tunggu aja, sebentar lagi gua muncul. Tapi bukan sebagai jurnalis. Dan itu yang nyakitin. Soalnya publik udah terlanjur naruh kepercayaan. Kita percaya bahwa Najwa adalah orang terakhir yang gak bakal bisa dibeli. Tapi sekarang, semua itu mulai retak. Kalau benar dia akan jadi Menkom Digi, maka semuanya berubah. Dia bukan lagi si pengawas. Dia sekarang jadi bagian dari sistem. Dan siapapun yang udah masuk sistem, mau nggak mau harus main sesuai aturan. Harus kompromi, harus tahu diri. Apa masih bisa jadi independen kalau udah duduk bareng kekuasaan? Apa masih bisa ngebacok kalau sekarang udah satu meja sama yang dulu dikritik? Gak segampang itu, Ferguso. Dunia politik itu penuh jebakan. Dan bahkan yang niatnya bersih pun bisa keruh kalau udah nyemplung ke situ. Dan publik bukan marah karena Najwa jadi menteri. Publik marah karena prosesnya ngaco. Karena kesannya ada permainan diam-diam. Kayak sedang sembunyi di balik reputasi, sambil negosiasi di balik layar. Padahal dulu kita percaya dia beda. Tapi sekarang dia malah mulai mirip sama yang dulu dia lawan. Ironis ya. Dulu dia yang ngulik pejabat sampai ngos-ngosan. Sekarang, dia yang kita pertanyakan integritasnya. Dulu dia yang berdiri di sisi rakyat. Sekarang, kita bahkan gak yakin dia masih dengar suara rakyat atau udah sibuk nyiapin sumpah jabatan. Simbol itu bisa retak. Dan kalau retaknya gara-gara pilihan sendiri, maka ya, semua konsekuensinya harus ditanggung. Termasuk kehilangan kepercayaan orang-orang yang dulu paling percaya.